Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait aplikasi desa cerdas ya. Jadi aplikasi ini tuh bisa dijalankan di laptop, PC, ataupun HP. Yang terpenting terdapat perambah browser, yaitu contohnya ini adalah Google Chrome. Langsung kita praktekkan, klik aja Google Chrome. Oke, kemudian silahkan diketikkan dulu Desa Cerdas Kumpul Rejo .id. Nah, ini saya perbesar, Desa Cerdas Kumpul Rejo .id. Itu diketikkan di mana? Yaitu diketikkan di URL ini. Nah, kalau sudah diketik, nanti secara otomatis langsung terbuka halaman company profile Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Patepon, Kabupaten Kendal. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ada beberapa menu ya. Menu home tentang berita, login, sama pencarian. Ini menu yang paling utama di atas. Kemudian ada satu lagi yaitu menu sejarah, visi misi, struktur organisasi, sama file gitu ya. Nah, file di sini itu bisa diisi macam-macam. Nanti ada file yang terkait informasi yang bisa di-download oleh para warga atau penduduk ya. Kemudian di sini ada berita-berita. Nah, berita yang ditampilkan di sini juga tampilan berita yang terkini ya, terupdate atau terakhir, terbaru gitu ya. Setelah itu di bawahnya lagi ada kontak hubungi. Nah, di sini itu sebenarnya ada link Twitter kalau ada, Facebook kalau ada, Instagram kalau ada. Oke. Kemudian ada lagi link terkait. Link terkait ini juga kita bisa buat sendiri di menu admin. Nah, sementara ini saya contohkan ada link terkait di Pemprov, Kecamatan, Kabupaten. Kemudian ada Kemenkominfo, Kemendagri, Kemendesa. Untuk bisa mengolah atau menyajikan tampilan ini, itu perlu adanya pengguna admin yang selalu mengupdate informasi yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengupdate silahkan bisa ngeklik login yang ada di sini, atau enggak ke bawah terus login layanan di sini. Nah, contoh login. Nah, di sini kalau sudah diklik nanti tampilannya seperti ini. Tampilan login Desa Cerdas Kumpul Rejo itu harus mengharuskan memasukkan username dan password. Oke, untuk pengguna yang ada di aplikasi ini itu hanya ada 4 ya. Yang pertama itu administrator, yang kedua itu adalah admin desa, yang ketiga adalah kepala desa, yang keempat adalah warga gitu. Jadi warga itu nanti juga bisa mengakses aplikasinya atau mengolah aplikasinya yang ada di dalamnya. Contoh, kita langsung saja ke admin aja ya, administrator. Menunya yang paling banyak, administrator. 1, 2, 3, 4. Admin ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat di sini tampilannya ada tulisannya Desa Cerdas, kemudian di sini adalah untuk menutup atau membuka menu. Yang di sini adalah pojok kanan sendiri adalah profile gitu ya, dari gambar gitu ya. Mungkin pertama kita merubah profilnya dulu ya. Jadi mungkin ini diganti foto kita gitu ya. Nah, untuk menggantinya itu klik profile, kemudian diupload foto. Nah, kemudian milih, ini ada tulisannya maksimal 500 KB. Jadi kalau lebih dari 500 KB gambarnya pasti tidak akan berubah gambar ini.
Nah, misalkan contohnya gambar yang bisa diupload gitu ya. Ya, silahkan nanti dicari gambarnya. Nah, ini misalkan nggak apa-apa, saya memakai foto ini, tadi formatnya harus JPG ya. Nah, atau inilah contoh aja ya. Nah, kalau sudah langsung berubah ternyata profilnya, sudah administrator. Kemudian kalau kita ingin merubah nama, silahkan nanti dirubah. Mungkin namanya adalah Ahmad gitu ya, Ahmad Andi gitu misalnya. Terus emailnya karena belum diisi, mungkin diisi dulu Ahmad Andi @gmail.com. Ini berlaku semuanya ya, untuk semua pengguna. Jadi kalau bisa pertama kali itu kita ngerubah profilnya dulu sebelum melakukan menjalankan menu-menu yang lainnya. Nah, ini contoh nomor HP. Kalau sudah diisi untuk profil, silahkan disimpan. Nah, jadi yang pertama tadi kita udah berhasil merubah foto, yang kedua adalah kita berhasil untuk merubah nama atau informasi profil, nama, email, telepon. Yang ketiga, passwordnya bisa kita ganti. Username tidak bisa diganti ya. Untuk warga, username-nya adalah NIK. Oke, ini misalkan passwordnya adalah 12345 gitu ya. Nah, dirubah, kalau bisa dirubah yang mungkin orang lain tidak bisa mengakses gitu ya, tidak bisa mencoba untuk mengakses gitu. Oke, kalau sudah, kita bisa ngeklik yang pojok kiri atas itu untuk membuka tampilan depan. Kemudian kita bisa ini melihat menu-menu yang ada di dalamnya. Ternyata banyak sekali untuk admin. Ada pengguna sistem, pekerjaan, daftar desa, daftar penduduk, surat keterangan, kategori berita, web profil. Nah, ini untuk yang tampilan admin, administrator gitu ya, yaitu nanti dikasihkan kepada tim dari Unimus. Untuk selanjutnya kita nyoba admin desa gitu ya. Nanti admin desa menunya apa saja sih? Admin desa 1, admin desa 1, passwordnya 1234. Oke. Nah, kalau bisa nanti silahkan diupdate profilnya, diklik kanan, yang diklik pojok kanan ya, pojok kanan, kemudian pilih profil. Dah, silahkan nanti dicoba untuk merubah upload foto, profil, sama password. Setelah itu dilihat bahwa ternyata admin desa itu bisa menambahkan user, siapa yang masuk gitu ya. Nah, kita praktekkan aja. Cara menambahkannya itu, lihat ada tombol tambah data, ini langsung aja diklik. Nah, tambah data, kita masukkan aja Sunaji gitu ya, namanya mungkin ya, namanya Sunaji, nomornya ini misalkan, passwordnya itu dibuat gampang dulu nggak apa-apa, 1234. Nah, ini mungkin Sunaji Eskom. Ini mungkin pegawainya sana, gelarnya juga dituliskan nggak apa-apa. Kemudian di sini status user itu silahkan dipilih. Nah, status user di sini itu pilihlah yang admin desa gitu ya. Kalau yang tadi kan kepala desa itu adalah
untuk yang nanti mau kita buat lagi usernya. Kita pilih aja admin desa, maka di sini tinggal disimpan. Oh, ternyata Sunarji aktif gitu ya sebagai admin desa. Nah, kita juga bisa misalkan membuat nonaktif dari pengguna yang sudah kita inputkan, yaitu dengan klik edit ya, edit, kemudian status aktifnya bisa dipilih nonaktif. Nah, jadi kalau nonaktif dia nggak bisa login, kalau aktif nanti tetap bisa login. Ya, intinya gitu. Nah, terkadang kan ada perangkat yang awalnya sudah sebagai admin, kemudian mungkin udah keluar, tidak diperbolehkan untuk mengakses aplikasi ini, ya kita buat nonaktif gitu. Oke, selanjutnya itu untuk nambah edit ya, jadi menunya ini adalah menu nambah, ini adalah menu edit, ada ikonnya pensil, ini adalah menu untuk menghapus, ada ikonnya kayak tong sampah gitu ya. Nah, ini silahkan nanti diklik. Nah, kalau untuk menghapus nanti ada muncul ini pesan, apakah benar akan menghapus data ini, oke sama cancel. Kalau kita pilih oke, berarti akan menghapus. Nah, kita coba aja dia oke. Nah, makanya menghapus sudah. Jadi di aplikasi ini cukup mudah, ada tombol yang sudah ada tulisannya ya, tambah data. Kalau ini edit, ini hapus gitu. Untuk pekerjaan, menu pekerjaan di data referensi. Ini pekerjaan yang ada di sini itu adalah pekerjaan yang akan dibawa oleh status dalam proses penduduk ya. Dalam proses penginputan penduduk. Pekerjaan di sini itu nanti kita bisa tambahkan, misalkan ini kan halaman show-nya bisa kita tampilkan banyak data. Ini ada belum atau tidak bekerja, bidan, buruh tani, guru, pedagang, pelajar. Misalkan ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambah. Menunya sama, tombol-tombolnya sama seperti yang lainnya. Ini ada tombol tambah data, edit, sama hapus. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke menu daftar penduduk. Nah, daftar penduduk ini menunya sama dengan yang lainnya, tambah, edit, hapus. Tapi ada satu lagi, ternyata penambahan upload, sama satu lagi yaitu Excel. Nah, kita coba aja yang selain tambah, edit, hapus. Kita coba aja yang upload gitu ya. Oh, ternyata kalau kita mau ngupload, ini adalah contoh data penduduknya. Diklik. Oke, ini kan Excel ya. Terus disimpan. Nah, kita lihat filenya. Tadi namanya adalah penduduk 3 ini ya. Kita buka. Oh, ternyata kalau kita mau ngupload Excel sudah ada formatnya. Formatnya itu nih, dari mulai nomor, kategori penduduk, nomor KK, NIK, nama penduduk. Nah, ini harus urut ya. Nanti dimohon untuk mengurutkannya. Kemudian NIK itu nggak boleh sama. Nanti kalau sama tetap ketolak ya, nggak bisa masuk gitu ya. Ini saya contoh tambahkan 2 lah, 2 atau 3. 2 atau 3 terkait. Nah, ini misalkan kok terjadi seperti ini, berarti kita rubah dulu menjadi tag ya. Klik kanan di tombol NIK, terus format cell. Nah, kita pilih yang teks gitu ya. Terus oke. Jadi kalau kita rubah ke angka 22 misalkan ya. Ini 23, ini 24 misalkan. Ini contoh supaya bisa masuk aja ke database. Ini tak samakan aja. Ini
angka 2, yang ketiga namanya mungkin diganti saja Mas Andi, Mas Uli, Moh Andi, Moh Uli ya. Nah ini misalkan disamakan semua ya nggak apa-apa lah. Ini hanya contoh ya, jadi nanti harus sesuai format. Jadi silahkan di copy paste, yang penting sesuai format. Kalau sudah nanti di save. Nah setelah di save ditutup aja nggak apa-apa. Kita kembali ke website yang tadi. Nah kalau dilihat di sini hanya ada 5 baris. Moh Aulia, Gandhi, Sakti, Fauzi, ini ibaratnya yang sudah ke input. Tinggal kita upload yang lainnya. Klik tombol upload. Habis itu klik penduduk, terus klik open. Nah kita lihat, oh ternyata sudah masuk Muhammad Uli, Andi, Fauzi. Nah Fauzinya double ya, tapi ini udah yang dua-dua. Nah ini hanya contoh saja kita gimana ngupload dari Excel tanpa kita harus ngetik di sini satu-satu. Nah jadi bisa sih kita melakukan inputan satu-satu di sini. Cuman kalau kita sudah punya Excel ya kita pakai upload Excel saja. Nah di sini apa sih? Ada tombol Excel di sini. Ini mengambil keseluruhan data dari sini. Jadi diambil ada 8 data. Coba diklik, nanti ada ke download ya semua ya. Oke, di sini data penduduk dilihat. Nah jadi semacam ekspor dari data gitu ya. Nah ini sudah ada 8 baris gitu, intinya itu. Oke lanjut. Untuk edit hapus sama, kita juga bisa menghapus. Ini misalkan udah enggak relevan ya dihapus saja, diklik hapus. Oke ya, Muhammad Afauziannya sudah datanya menjadi 7 ya. Itu terkait daftar penduduk. Kemudian terkait surat keterangan. Nah surat keterangan ini kalau bisa warga yang menginputkan, tapi tidak menutup kemungkinan admin desa juga menginputkan ya. Untuk yang warga menginputkan, kita coba contoh salah satu saja. Mungkin Muhammad Sakti ini ya, usernya adalah NIK, passwordnya adalah 1234. Coba kita usernya NIK, passwordnya adalah 1234. Nah terus kita masuk. Nah ini tampilan warga. Nah, contoh kalau mau ngubah lagi profil ya silahkan. Nanti warga itu mau Sakti profilnya apa, ngupload foto Muhammad Saktinya, ngupload fotonya mungkin yang tadi aja ya sebagai contoh gitu ya, gambar atau mana ya yang tadi aja. Nah ini ibaratnya mau Sakti. Nah kalau sudah upload ini seperti ini. Kemudian untuk yang tampilan email sama telepon nanti silahkan diisi, misalkan Moh Sakti @gmail.com. ini terus disimpan. Kemudian untuk yang selanjutnya kita bisa merubah password yang awalnya 1234. Warga kalau bisa dirubah supaya enggak yang akses itu memang benar-benar sesuai dengan namanya gitu ya. Misalkan diganti 4321 disimpan. Oke. Sekarang warga ini mau membuat surat keterangan, tinggal aja klik surat keterangan, kemudian klik tambah data. Nah diklik tambah data untuk warga cuman
keperluannya untuk apa sih disuruh menginputkan, misal mengurus surat domisili misalkan, simpan, dah langsung muncul. Keterangannya belum ada. Setelah ini silahkan upload dokumen. Warga itu harus wajib mengupload dokumen. Tapi juga kalau misalkan ini kok mengurus surat domisili, oh ternyata kurang tambahannya atau salah, tinggal diedit. Editnya ini. Kalau ada salah lagi, tinggal dihapus, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh kita upload file dokumen. Setelah diklik, nanti akan muncul di sini informasi upload dokumen pendukung surat, formatnya PDF. Nah, ini kita biasanya kelengkapan misalkan lebih dari 2 dokumen atau 3, tetap harus digabung menjadi 1. Jadi kita harus menggabung file PDF-nya menjadi 1. Dan maksimalnya itu adalah 10 mega. Nah, ini disebutkan 10 mega. Jadi syarat-syarat yang lain seperti itu. Contoh ini kita upload saja satu file PDF gitu ya. Contoh ini saja, tutorial dianggap saja adalah sebagai tutorial ini 3 mega. 3 mega harusnya cukup, bisa ya. Ya kita coba aja tutorial diupload. Nah, nanti ditunggu sampai selesai dan muncul di sini. Nah, kalau sudah kita berhasil, di sini muncul. Tapi kalau kita misalkan pengen filenya tidak itu, ya diupload lagi gitu ya. Diupload lagi, terus nanti diklik ini gitu ya. Nah, contoh misalkan ini, kalau kita lihat, oh sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi filenya udah ada. Oke, ini semua terkait master layanan. Oke. Setelah itu kita coba sebagai admin desa. Admin desa meneruskan suratnya 1, 2, 4. Oke, admin desa ngelihat surat keterangan, kemudian tinggal melihat, sudah ada kelengkapan ini, terus tinggal membuat surat. Nomor suratnya belum dibuat aja nomor suratnya, tanggalnya sudah, keperluannya surat domisili misalkan, mau diedit silahkan. Kemudian keterangannya mungkin untuk penegasan benar-benar sesuai dengan data warga. Simpan, habis itu diklik simpan. Nah, ini sudah terbuat. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah tadi berhasil membuat surat keterangan warga, yang dimulai dari warga itu menginputkan keperluannya apa, kemudian mengupload tutorial, mengupload ini file pendukung dari ini pengurusan surat. Kemudian bagian admin desa membuat nomor surat, kemudian membuat keterangan di atas di data tersebut. Nah, misalkan contohnya adalah keterangannya adalah benar-benar sesuai dengan data desa. Setelah itu kita lanjutkan mensetujui ini ya, dari surat itu kita masuk ke user kepala desa 1, kemudian passwordnya 1234. Ini hanya contoh, nanti silahkan usernya diatur sendiri. Tadi di menu ini ya, ngaturnya di menu pembuatan user. Nah, di sini di kepala desa ada menu master layanan, kemudian sub menunya adalah surat keterangan, tinggal diklik saja.
Setelah diklik, langsung mengetahui bahwa ada yang belum disetujui. Nah, biasanya kalau pengen nanti misalkan ada banyak yang belum disetujui, tinggal difilter saja. Nah, cara filter yaitu tadi yang paling atas ini, pilih status persetujuan, itu ada belum disetujui sama sudah disetujui. Klik aja belum disetujui. Nah, ternyata udah ada satu. Kemudian tugasnya adalah mensetujui usulan ini. Biasanya dicek dulu pengantar suratnya sudah sesuai belum, dicek. Ternyata sudah, ibaratnya gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan mensetujui, klik edit, ini tombol edit, diklik. Kemudian di sini tinggal diubah persetujuannya menjadi sudah disetujui. Otomatis kepala desa juga sudah mengetahui, namanya mau uli, surat domisili gitu ya. Kemudian benar-benar sesuai dengan data warga ini, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan berarti statusnya menjadi sudah disetujui. Nah, ini mau sakti, tinggal bisa dicetak suratnya. Diklik aja, ini tombol cetak surat. Oke, jadi keterangannya seperti ini, benar-benar sesuai. Nah, kepala desanya siapa nanti. Oke, jadi proses untuk ini melakukan persetujuan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sebagai ini lagi ya, admin bisa. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, di admin desa ini ada tugas tambahan lagi, yaitu mengisi berita. Nah, sebelum mengisi berita, mungkin ada submenu kategori berita yang perlu diisi lagi. Kalau di ini disediakan ada kategori berita terkait agenda kegiatan, bakti sosial, info loker, seminar umum. Nah, misalkan nanti ada tambahan lagi rekreasi dan lain-lain misalkan, itu nanti bisa ditambahkan di sini. Setelah kategori itu diinputkan, cara menginputkannya sama dengan yang lainnya, yaitu ada tombol tambah. Kalau misalkan sudah ditambah pengen diedit ya, tinggal diklik edit. Kalau misalkan sudah kepakai atau salah atau pengen dihapus ya, klik tombol hapus ini. Nah, kemudian inputkan di berita. Contoh misalkan satu ini kita nambahkan data dulu ya. Nah, ini adalah inputan tanggal berita. Ini maksudnya tanggal beritanya terbit kapan gitu ya, tanggal kegiatannya kapan gitu. Kemudian di sini judulnya apa, dilihat ini maksudnya kita menginfokan ke umum, kira-kira itu yang sudah melihat berita ini berapa orang gitu ya. Mungkin dibuat 0 dulu nggak apa-apa, nanti kalau udah ada yang melihat berita langsung secara otomatis ini keisi. Keywords SEO itu maksudnya nanti supaya dalam pencarian Google itu bisa masuk ya, kalau ada yang mengetikkan pencarian ya, di pencarian apa gitu. Kemudian untuk deskripsi SEO itu maksudnya jadi di dalam kita membagikan link biasanya itu ada deskripsinya. Membagi link di WA di apa kan pasti ada deskripsinya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan di sini. Biasanya berupa singkatan dari berita gitu ya. Kategori silahkan dipilih. Tadi yang kita inputkan ada 5 ya, di sini ada 5 gitu. Misalkan ditambah lagi 1 rekreasi ya, di sini akan muncul rekreasi 1. Nah, ini untuk kategori. Kemudian status berita ini silahkan dipilih sudah tayang supaya nanti tampil di halaman depan, di halaman pengunjung ya. Jadi di pengunjung nanti beritanya bisa muncul kalau dipilih sudah tayang. Kalau ini inputan terkait isi berita, maksudnya isinya nanti isian deskripsi dari berita itu, judulnya, ini isiannya itu apa. Kalau sudah, silakan diklik simpan, nanti akan muncul seperti ini di bawah dan statusnya sudah ada gitu.
Itu untuk yang terkait berita. Kemudian web profil. Nah, di sini ada banner. Nah, nanti banner ini setidaknya semua, kalau pengen merubah ya, semua tampilan yang ada di depan nanti kalau pengen dirubah, ini untuk yang banner itu yang paling atas, itu tinggal dirubah, diedit atau bahkan dihapus gitu ya. Nah, mungkin pertama kali bisa ditambah dulu ini tombol tambahnya. Tambah ini cukup ketikkan aja judulnya apa, isi banner, link banner, urut banner, yang diisi judul sama urut banner saja. Misalkan diurutkan nomor 3 gitu ya slide-nya. Nah, ini kan contohnya ini ya, yang disebut banner itu ini. Nah, ini jadi urutan pertama kali mungkin ini, urutan kedua ini gitu ya. Nah, di sini disebutkan aja urutannya berapa. Kalau ini disebutkan nomor urut 1 pelatihan dulu, habis itu 2 iklan gitu ya. Mau diedit ya tombolnya edit ini. Jadi tombol edit itu, nah ini cuma isinya pelatihan 1 aktif itu. Mau dihapus ini, hapus. Mengupload gambar itu di sini ya, mengupload gambarnya. Nah, di sini diklik nanti ada upload gambar. Oke, ini juga sama konten home. Konten home itu letaknya di mana? Di sini kan ada sejarah ya. Menu sejarah, menu struktur, visi dan misi itu adalah yang di sini. Nah, yang di sini tampilan depan. Sejarah mau ditambahkan bisa. Jadi yang di sini tampilan menu yang di sini itu sifatnya dinamis. Boleh ditambahkan sampai berapapun, tinggal tambah gitu ya. Caranya seperti yang lainnya, tambah ya ada di sini. Ada urutnya. Link video ini nggak usah diisi, jadi ini seperti kayak link YouTube, kalau diisi nanti ada video YouTube-nya gitu ya. Kalau merupakan halaman berupa link YouTube ya udah ini urut judul, terus nanti menunya apa, main menu itu ini adalah main menu. Kalau sudah diklik nanti ada judulnya, judul ini, kemudian ini isinya itu kalau video diklik linknya, copy URL-nya di sini, dipaste di sini, tidak perlu diisikan ini isiannya gitu ya. Nah, untuk edit, hapus seperti yang lainnya, ini tandanya sama. Untuk ngupload, ini ngupload gambar, silahkan dicoba-coba. Kemudian yang lainnya adalah file profil ya, jadi ada file profilnya apa gitu ya. Jadi di halaman terakhir ini ada file profil. Di sini kita bisa ngupload, misalkan kita tambah ya. Kita bisa memilih jenis filenya, mau dokumen atau gambar gitu ya. Terus mau diurutkan berapa jumlah unduhannya, yang sudah mengunduh berapa. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait aplikasi Desa Cerdas Kumpul Rejo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.